Kembali lagi dengan saya Destinita di podcast 17 Sang Sang Juara. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih untuk pendengar podcast setia 17 bagi lagi yang sibuk kerja, sibuk kerjain tugas, sibuk PKL, tapi masih punya waktu luang, yuk bersama kami bahas topik-topik seru berkaitan dengan kewirausahaan. Pasti pada penasaran dong, gimana sih cara bangun usaha, gimana sih cara bagi waktunya, apalagi sama narasumber yang kita yang kece banget nih. Wah, penasaran dong, kenalan yuk. Hai Kak Eki, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat, baik. Kak Eki, saya dengar dari alumni tahun 2009 ya Kak? Betul, Wah, 2009. udah lama banget berarti Dulu ya. namanya pemasaran. Oh, Kalau sekarang apa? BDP. BDP. Iya, karena Iya. daringnya. Siap. Hai Kak Prisil, Hai, cantik Des. banget sih. Aduh. Kayak saya, aduh. Aduh, Apa kabar Kak? baik, puji Oh. Tuhan. Desti juga gimana? kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Prisil jurusan OTKP. OTKP, Sat- perkantoran, Oh, 12 OTKP iya. 1. Wah, lagi sibuk-sibuknya nih pasti. Iya. Lagi LSP, siapin Oh. minggu depan tryout. Wow, Wah, luar biasa ya. Nggak berasa. kesibukan Kak Eki sekarang apa sih? Nah, saat ini dagang aja deh, Sti. Usaha, ngebangun usaha, ya ngebangun mimpi-mimpi lah. Ya. Yang jelas ya harus bangun dari tidur ya kan. Kalau mimpi Iya, doang Nggak nggak jalan-jalan. terrealisasi. Gitu deh. Pendapat Kak Eki tentang kewirausahaan itu apa sih Kak? Kewirausahaan ya. Dulu ada guru kita juga yang ngajar di SMK 17 ya. Itu ngajar kewirausahaan ya. Wirausaha itu ya intinya adalah mandiri sih, kemandirian ya. Dari dalam khususnya dalam segi membangun ekonomi keluarga maupun bukan ekonomi keluarga doang sih, entar lingkupnya bisa membesar kan. Cuman kan mulainya biasanya dimulai dari keinginan diri sendiri. Iya betul. Ya, keterpaksaan, kemudian kondisi, keadaan gitu kan, yang akhirnya terus bergulir menjadi lebih besar gitu kan, dan manfaatnya semakin meluas. Kalau Kak Prisel gimana sih pendapatnya Kalau tentang menurut kewirausahaan? saya setuju sih dengan kata kemandirian. Kalau menurut saya kewirausahaan itu dari kata mengakali. Karena udah banyak sih sebenarnya penjelasan kewirausahaan kan, bisa di Google, Oh, udah banyak iya, penjelasannya juga. Tapi kalau menurut saya kewirausahaan itu gimana kita ngakalin, misalnya kan kita pakai baju biasa aja nih, belum ada perkembangan yang kayak baju setengah-setengah beda. Betul, Jadi betul. gimana cara kita ngakalin usaha kita kan bisa berkembang gitu dari Oh, mengakali itu. Dan menurut saya gimana cara kita melayani, bikin usaha, dari situ baru sih bisa ada kata kewirausahaan. Menurut saya dari situ. Kak Eki kan Ya. saya dengar punya usaha nih. Gimana sih Kak awal mula berdirinya itu? Usaha, jadi yang perlu dipahamin tadi ya, usaha sama dagang Iya. itu beda ya. Oh betul. Sepengetahuan saya, usaha dan dagang itu beda. Kalau dagang itu biasanya memang Superman. Ya, Superman dalam arti sendirian. Dia yang jualan, dia yang memasarkan, dia yang menghitung keuangannya, dia yang akomodasi, ngatur stok barang, ya pokoknya seperti itulah Superman gitu. Cuman kalau ketika kita udah masuknya ke usaha, maka di situ udah ada sistem, udah ada SOP, udah ada performance indicator KPI kalau ininya ya. Jadi udah diserahkan tuh yang tadinya sendiri nyatet-nyatet, kemudian diserahkan yang nyatet-nyatet siapa, yang beli bahan baku siapa, dan seterusnya kayak gitu. Dan ya sekarang kita awal mulanya ya saya itu ngebangun dari kalau diomongin dari sekarang ini saya pengusaha atau pedagang. Ya. Dengan pengertian yang tadi dong. Ya, saya masuknya masih pedagang gitu ya. Kemudian pedagang yang sedang berproses untuk masuk ke pengusaha. Gitu, karena dulu pernah usaha roti. Itu pun produksi juga bukan dari kita sendiri gitu. Kebanyakan usaha saya itu diawali berkolaborasi gitu, karena kondisi modal yang minim dan segala macam, yaitu yang akhirnya berpikir untuk gimana caranya untuk bisa merubah kehidupan, untuk bisa memenuhi kehidupan kayak gitu. Mulai dari situ, kemudian akhirnya kita kolaborasi, kemudian akhirnya kita ketika sudah mulai rame produknya, udah nggak bisa ditanganin sendiri,
baru kita punya anak buah saat itu, ada tim ya, sebutnya tim. Saya lebih demen tim daripada karyawan ya, Iya, betul. karena bareng-bareng kan ngebangun gitu. Nah yang sekarang yang saya jalanin ya ada beberapa usaha lah, khususnya di kuliner sih dari dulu. Yang usaha roti itu berkolaborasi dengan siapa sih Kak? Yang No, kalau roti itu dulu kita apa ya? Karena kita berpikir usaha apa, setiap bidang itu punya ininya masing-masing ya. Kayak Marketnya. marketnya masing-masing betul. Macam NFT kemarin, Gozali Gozalu, Gozali, di mana ya. bisa 1,5 miliar. padahal Cuma tiap jualan hari, foto Kak. selfie Wah, setiap parah. hari. Selama 5 tahun dia juga nggak menyangka bisa seperti itu. Ya waktu itu kita cuma berpikir gimana caranya kita dapat duit tuh cepat muternya, harian, cepat. Usaha apa kira-kira gitu kan. Dan ketemulah itu waktu itu roti gitu. Dan ketemunya dengan pabrik yang udah mau kolaps karena tidak sulit untuk memasarkan gitu kan. Nah kebetulan ketemu sama kita ini berorganisasi waktu itu, organisasi di luar sekolah waktu itu bareng-bareng se-DKI. Jadi satu orang megang satu daerah. Wah, hebat banget sih. Pas ketemu ya kebetulan saya karena di Jakarta Barat, saya megang Jakarta Barat. Jadi ngedrop ke sekolah-sekolah, kantin-kantin sekolah. Waktu itu terhitung ada 13 atau 15 sekolah. Aku denger di awal Div 6 itu kan gimana sih Kak awal mula berdirinya itu? Divisi 6. Iya. Kalau divisi 6 kan awalnya angkatan 20, angkatan anak Kajali, Iya, Ya. tahu. angkatan anak Kapucul ya. Itu awalnya mungkin idenya dari situ ada divisi 6. Cuman baru jalan di angkatan 21. Nah, itu di angkatan 21 baru ada divisi 6, divisi kewirausahaan. Keren sih. Iya. Dulu nggak ada soalnya. Nggak ada ya. Nah, itu kita baru mulai untuk jualan. Tapi kan karena dulu sebelum pandemi jadi masih jualan-jualan yang roti. Offline ya? Iya, ada roti, smoke beef, risol, masih door to door, jadi ke kelas-kelas untuk jualannya. Cuma kalau sekarang di divisi 6 yang udah setelah pandemi, ya itu kita online. Jadi awal mulanya sebenarnya di angkatan 21 itu baru. Mengenai produk nih, itu cara masarin dan lakunya gimana sih Kak? Kan Nah. di sekolahan nih, gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau di sekolah malah lebih gampang sih menurut saya. Yes. Karena udah ada marketnya, Pasarnya. udah ada pasarnya. Jadi Market. tinggal produknya aja kan sebenarnya. Roti kayak tadi roti, smoke beef, kalau sebelum pandemi itu kita jualinnya door to door gitu. Itu dari kelas ke kelas, tinggal kita bilang aja produknya hari ini mau apa, bahkan waktu itu aja tinggal ngasih ke kelas dan udah langsung habis. Jadi bener-bener segampang itu kan Jadi, kalau mau jualan sebenarnya. Kalau di sekolah, nah, Kan- kalau online Oh iya, lanjut. Sorry, lanjut. kalau online mungkin ya dari yang Jublines online shop gitu sih Kak. Marketplace main. Iya, Jublinis itu ide dari mana sih Kak namanya? Jublines itu sebenarnya singkatan dari 17 OSIS online shop. Oh, siap. aku baru tahu. Dari situ sih. Baru kepikiran. Iya, Mantap, awalnya mantap. nyari nama kan sebenarnya. Cuman ya karena kita masih bingung jadi ambil dari 17 OSIS online shop. Sebenarnya Nah, produk yang dijualin itu apa aja sih Kak? kalau produk sebenarnya kalau Jublines ya. Jublines itu kan online. Iya. Kita nyari yang lagi happening aja sih. Yes. Yang lagi viral itu semuanya dimasukin, mau jilbab, kerudung, apa yang lagi happening aja. Kayak waktu itu pernah jualan juga boci, makanan-makanan Korea kayak tteokbokki. Tren ya, kalau Iya. bahasanya Iya, tren. lagi tren. Yang lagi tren Ngikut. tuh apa? Iya. Sebenarnya kayak gitu aja. Ya, aku denger Kak Eki pas waktu aku lihat di WA ya, ada jualan tteokbokki nih Kak. Iya. Gimana itu Kak? Jadi kisahnya sih gini ya, kalau waktu roti itu emang udah alhamdulillah waktu itu dari tahun 2010 kan ya, lumayan lama tuh berjalan. Kemudian singkatnya memang di pandemi itu semua berubah. Nah, iya, Negara betul, api betul. menyerang berubah. Oh, itu Avatar ya, The Legend of Aang ya. Ya berubah karena apa? Karena saya waktu itu terlalu nyaman ya kondisinya. Jadi posisinya itu posisi nyaman, sehingga saya pikir selama sekolah itu berjalan artinya rezeki saya bakalan terus berlanjut. Iya, Gitu karena kan. kalau emang kalau udah nyaman tuh udah susah sih Iya, Kak. udah nyaman udah nggak bisa pindah ke lain hati ya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Aduh, sama curhat. Di ghosting ya Di Allah. ghosting ya Allah. Ya jadi waktu pandemi
habis lah, karena kita pasarnya memang penjualan langsung model kayak Kaprili tadi bilang Iya. gitu kan, ke kelas-kelas dan segala macam itu. Karena kalau sekolah itu marketnya kan luar biasa ya. Iya, Ini mungkin betul. saya mau sharing juga untuk kawan-kawan di rumah juga yang mungkin sering bingung mau mulai dari mana gitu. Yang pertama, kalau mau nyari produk, mulailah mencari produk untuk pasar kita. Jangan mencari pasar untuk produk kita. Jangan nyari pelanggan untuk produk kita. Iya, betul. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita mau mulai usaha itu, ya kita lihat teman-teman kita sekitar ini siapa dulu gitu. Ya, kecuali online ya. Kalau online udah Iya, marketnya udah luas banget, luas, udah udah. bisa kemana-mana gitu kan. Cuman kalau kita baru mulai, ya tadi kita mulai dari teman-teman butuhnya apa sih? Kebutuhan teman-teman kita itu apa? Baru kita sediain. Jangan kita nyiapin produk dulu nih. Baru gue punya produk, ini enak banget nih. Kata emak gua ini enak gitu. Emak Anda doang yang bilang enak. Kayak gitu sayang kalau nggak kejual. Nah, itu Iya. dia. Nah, kalau misalnya udah kejual, marketnya udah dapet, ya kan di sekolah itu bayangin aja di SMK 17 misalnya ada 500 lah. Ya kan uang jajan rata-rata 10.000, 20.000. Kita Iya, ambil betul. mudah 10.000 dah. Nah, 10.000 kali 500 siswa itu udah berapa? Udah 5 juta. 5 juta per hari kali 20 hari per bulan. Itu udah 100 juta. Tanpa disadari ini 100 juta melayang-layang setiap bulan di SMK Negeri 17. Kita ambil 10%-nya aja 10 juta. Iya enggak? Kayak iya, gitu betul, kan. Kak. Nah, makanya tadi pertanyaan apa sih? Saya muter-muter ya. Jadi muter-muter ya. Yang topoki. Oh, topoki. Iya. Nah, ya itu dia. Nah, ketika saya jualan roti, kemudian cuma di sekolah doang gitu kan, cuma di sekolah, cuma di kantin. Ketika pandemi diliburkan, habis. Karena saya ngandelin perhariannya tuh di situ gitu. Iya. Nah, akhirnya saya muter otak gimana caranya gitu kan. Karena kan tabungan semakin nipis Iya, terus betul. kan. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya cari yang trennya tadi tuh. Pasarnya saat itu lagi startup tuh Korea Iya. ya. Drakor. Startup ya. Si anak baik ya. Anak baik. Kondok. Nah, itu karena Iya. itu akhirnya saya saat itu menjual itu. Cuman ya itu namanya bisnis musiman ya. Jadi Iya, ketika betul. startup itu udah mulai turun, maka udah nggak rame lagi gitu. Ya paling sekarang cuman kebagian sisa-sisaan aja. Apalagi sekarang udah banyak juga yang buka di pinggir-pinggir jalan udah banyak sekarang kan Iya. topoki ya. 10.000-an lagi. Iya. Udah habis lah kita gitu. Ada yang 5.000. Ada yang 5.000 kan. Banyak banget. Makanya seperti itu. Jadi ya setelah itu akhirnya beralih ke sempolan ayam. Gitu kan. Sempolan ayam itu produksi sendiri. Kemudian masuk lagi sekarang buka cabang Risoles. Ya, Risoles dengan sistem food delivery. Jadi nggak terhalang sama pandemi. Justru karena orang-orang merubah model bisnisnya, merubah kebiasaannya. Iya. Yang tadinya harus belanja itu harus harus datang. Nah, ini dia Jadi cukup langsung tinggal mesen tinggal aja. mesen aja lewat handphone terus dia datang. Jadi Kayak malah gitu. mempermudah. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada 2 cabang, doain aja tahun ini bisa dapat 3 cabang. Jadi ada 5 cabang. Amin. Mudah-mudahan minta doanya nih kawan-kawan nih. Kayak Iya. begitu. Jadi Gitu, itu yang roti itu aku penasaran nama produknya apa sih Kak rotinya? Kalau roti dulu. Nah, ini juga pelajaran juga sih untuk kawan-kawan ya. Dalam memilih merek ya, dalam Iya, menyebutkan brand gitu ya. Dulu nama brandnya saya namanya Roti Sarjana. Nah, Kenapa itu bisa kepikiran nama Sarjana? Iya. Kak? karena saya belum sarjana waktu itu. Jadi Jadi salah satu sebagai doa, sebagai doa keinginan supaya dari berusaha roti ini saya bisa punya dana untuk Iya, jadi benar, lulus benar. sarjana seperti itu. Nah, singkatnya seperti itu. Cuman ini pelajaran juga untuk kawan-kawan yang mungkin mau usaha gitu ya. Jadi ketika mau membangun brand, udah dipikirkan nama brand, sebaiknya jangan langsung dipublikasikan kalau seandainya kita belum punya dana atau terkait pendaftaran hak paten. Pernah dengar kasusnya Ruben Onsu, Iya. Bensu, Bensu. geprek Bensu sama iya. geprek apa lagi tuh. Nah, ternyata kan satu brand tuh. Nah, itu bertarung tuh di pengadilan apa segala macam, akhirnya yang menang bukannya Ruben kan. Iya. Nah, itu karena ya tadi udah nge-branding duluan tapi belum lupa didaftarin ke Haki gitu. Jadi Hak milik. Iya. Hak paten ya, hak Iya. paten merek kayak gitu. Nah, akhirnya Roti Sarjana itu ketika saya cek
oh namanya terlalu umum dan nggak bisa dipatenin. Nah itu saya udah nge-branding 5 tahun. Itu orang kalau melihat saya, wah Eki roti sarjana kan gitu. Ya cuman pas mau dipatenin nggak bisa gitu. Iya. Mau gimana? Nah, akhirnya mau nggak mau saya merubah gitu kan, merubah nama brand. Akhirnya saat ini kita pakai nama Momu Food and Drink. Momu itu dari dari nama saya Muhammad Mulkiat, jadi Momu. Oh. Ya kan nama pribadi, siapa yang mau Iya, ngambil juga kan? Iya, betul. Nah, oh itu punya gua, ya namanya Momu Muhammad Mulkiat gua gitu kan, bukan siapa-siapa kayak gitu. Mengenai roti nih, Div 6 kan jualan juga. Kayak itu Iya. udah jualannya dari mana sih, Kak? Sebenarnya jualan itu dari siswa-siswi lagi, balik lagi. Hmm. Jadi kita tanyain Cakep. mungkin yang punya produk siapa yang Yes. mau kita Oh, iya, jualin. Jadi dari situ kita kumpulin produk-produk mereka baru dijualin lagi. Jadi sebenarnya dari siswa untuk siswa sih sebenarnya. Kak Eki, Mm-mm. pas yang saya dengar yang sempol ayam tadi, Mm-mm. itu gimana sih, Kak? Bisa Apa jadi tuh? itu. Oh iya, ya itu ya karena saya udah lamanya di kuliner, di makanan, karena saya udah tahu banget, bukan udah tahu banget sih, ya masih belajar ya sampai saat ini. Cuman saya tahu bahwa kuliner itu cepat perputarannya. Nah kebetulan relasi ya, kita harus nanya-nanya juga, sering silaturahim kalau bahasa kitanya tuh, sering ketemu ngobrol, apalagi peluang dan segala macamnya gitu. Dan kebetulan yang kesimpulan itu ya selain nyari resep di YouTube, sekarang udah sangat mudah sekali. Anda mau buat sempolan juga Anda bisa gitu sebenarnya gitu. Itu saya nyari di YouTube. Waktu itu belum rame sempolan ya, belum kayak Iya, sekarang. belum ya. Kalau sekarang Belum kayak kayak udah sekarang. viral banget Sekarang kayak. udah rame banget gitu ya. Ya akhirnya saya minta ada kenalan yang saya tahu dia produknya enak banget gitu. Dan ya kalau misalnya mau tahu ya yang jualan di depan, Pak Senen. Oh, dari Yes. Baru tadi saya mau bilang ada sempol di depan. Akhirnya ya dari situlah saya tentu nggak nggak boleh merasa oh saya sendiri yang nyari apa segala macam. Saya harus jujur dalam iya. hal ini ya. Ini Betul, saya dapat betul. resep juga dibantu sama Pak Senen. Oh, Karena beliau baik banget. Pak Senen. Luar biasa yang beliau tuh. Sambil berbagi resep. Gitu. Karena ya waktu itu benar-benar saya bingung mau jualan apa lagi gitu. Terus pas saya cobain emang sempolan luar biasa, disebutin omsetnya segala macam, dia bilang mungkin kita kerjanya cuma dorong-dorong gerobak Iya. nih. Cuman Pak Eki tahu gak berapa omset? Saya hitung tuh sehari ini kita kejual 1.000 katanya. Iya. Satu 1.000 biji. ya, Satu tusuk, satunya kan harga 1.000. 1.000. Iya. Dan 1.000 sempolan habis waktu itu per hari. Berarti dia megang berapa? 30 JT per bulan. Itu keuntungannya berarti. Enggak dong, itu omset. Oh, Itu omset aja. omset. Cuman kalau misalnya kita mau hitung-hitungan enak kayak gitu, food ya. Kalau food itu rata-rata ngambil keuntungan margin 30% sampai 50% ada. Gitu. Jadi dari 30 juta itu ya bayangin 30%-nya atau 50%-nya itu udah bersih untuk keluarganya. Berarti yang sempolan itu offline atau online? Nah itu juga. Awalnya saya waktu itu ada informasi, oh anak sekolah udah mulai masuk. Akhirnya saya mau jualan offline. Saya udah beli gerobak apa segala macem. Udah selesai, gerobak jadi gitu kan. Ternyata nggak jadi masuk, ya kan? Ya sudahlah. Habis itu udahlah. Maksudnya saya nggak tahu pandemi sampai kapan gitu kan. Dan saya udah nggak mau ngandelin bahasanya yang sekolah atau kantor buka gitu. Udah pokoknya online aja udah. Akhirnya saya buka online gitu. Saya buka online bentuknya per pak gitu. Saya masukin ada per pak, ada yang dipakein plastik yang vakum. Jadi supaya tahan lama bisa dimasukin frozen lah bahasa. Frozen food. Iya. Frozen Oh, food. iya betul. Kayak gitu. Dan ya tentu beda beda kualitas ya daripada yang di jalan-jalan gitu ya. Kayak gitu. Memang kalau pasarnya tuh udah enak banget gitu. Iya, emang benar itu enak banget, Udah Pak. enak banget. Udah langganan. Udah mantep Itu banget. udah enak banget. Yang segitu aja itu ngambil untung bisa besar banget. Dan kalau saya lebih banyak kandungan komposisi daging sama tepungnya itu sama. Saya buka nih di sini. Sama. Jadi 1:1 gitu. Jadi rasa ayamnya itu memang beneran sempolan Iya. ayam. Makanya nama sempolan saya beneran sempolan ayam. Mereknya. Tapi omsetnya lumayan banget ya, Kak. Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah berjalan lah. Kayak gitu. Karena kita kan pakai sistem reseller juga. Oh. Reseller itu faktor X kalau bahasa orang dagang. Faktor kali, sorry.
Jadi kalau misalnya ada 10 reseller, ya ini rezeki kita bisa 10 kali lipat Oh iya, betul betul. betul. gitu. Walaupun mungkin secara margin kita berkurang kan, kita harus Iya. bagi ke mereka kan. Iya. Tapi ada 10 orang, Tapi ya Iya. ada 20 lumayan. orang, ada 100 ya silakan dikalikan sendiri. Seperti itu. Tapi Best kayak way. gini, Bapak merintis usahanya ini dari kapan sih Kak? Kayak Kalau misalnya dagang itu saya dari SMP. wah, dari SMP. Dari SMP dagang. Aduh, itu gimana cara bagi waktunya? Iya, karena waktu itu karena Sabtu masih sekolah dulu Sabtu. Sabtu itu masih sekolah. Jadi waktu sekolah kita nggak terlalu lama sebenarnya. Jadi ya itu gabut juga sebenarnya. Nah, karena gabut itu dan ketika kondisi keluarga saya juga kalau mau jajan ya lu harus berusaha gitu. Jadi nggak selalu dikasih sama orang tua. Iya. Kayak gitu kan. Ya akhirnya saya berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa jajan ketika orang lain teman-teman juga jajan gitu. Ya, bahkan ya udah seneng nerima duit lah bahasanya gitu kan. Akhirnya ya udah jualan sepatu waktu itu, jualan ya tadi saya ngeliat kebutuhan, walaupun saya belum tahu ilmunya, cuman dulu tuh saya kayak gitu, saya ngeliat nih anak-anak teman-teman butuh apa gitu. Oh mau ujian butuh pensil, saya beli pensil per pak kayak gitu. Terus ya gurah, bahkan saya tahu gurah gak yang untuk nyembuhin apa sih pernapasan ya, itu sering dipakai kalau di kita tuh kori, pembaca Quran yang suaranya melengking itu. Oh. Nah itu namanya gurah. Nah dulu gurah itu harus pakai obat yang dimasukin ke hidung kan. Nah saya nemu apa namanya ada kapsulnya kayak gitu, saya jualin gitu. Kemudian kalau di 17 mah udah banyak tuh guru-guru yang nemu jualan. kapsulnya itu dari mana tuh Kak? Hah? Nemu kapsul itunya? Itu jadi relasi, saya seneng banget ngobrol gitu. Saya seneng banget ngobrol kalau sama orang-orang tuh. Ya malah kalau misalnya dulu kalau dulu angkot ya saya ngobrol sama abangnya, sama keneknya, sama ini sering ngobrol aja sama teman-teman itu emang relasinya ngobrol. luas banget. Ya belum enggak juga sih. Circle saya masih nggak terlalu besar gitu. Cuman ya demen aja ngobrol sama orang-orang. Jadi banyak wawasan, banyak pengetahuan, banyak ide, banyak insight, banyak Jadi informasi. banyak peluang juga. Peluang, yes itu pasti. Gitu. Yang Gitu sih. sepatu itu Kak Eki masarin atau gimana tuh? Oh iya itu karena dulu nggak ada online ya. Dulu nggak ada katalog online marketplace gitu, bisa dropship, bisa ininya, itu nggak ada. Ya akhirnya saya cuma bawa katalog, terus masuk ke kelas-kelas temen. Bro, sis, dulu belum ada brosis dulu ya, belum ada ya, belum ada dulu tahun 2006-an itu belum ada. Ya udah, woi teman-teman nih, ada sepatu lu kayaknya udah rusak tuh nih, yang bagus nih yang ini gitu. Kayak modelnya ini cakep nih, cantik nih kayak orang ini. Iya, gitu loh. saya, Kak. Selalu tuh. Promosi. Selalu begitu. Dari pandai merayu ya. Oh iya betul. Harus pandai Teknik merayu. marketing. Ya, marketing itu kayak gitu, merayu. Ya, kayak gitu. Akhirnya saya ke kelas-kelas jualan, masuk gitu. Ya orang mau kata apa saya udah nggak terlalu peduli sih gitu, karena ya lu juga nggak ngasih gue uang jajan kan gitu, gue butuh ya gue jalan gitu. Nah cara kan Kak Eki katanya udah jualan dari SMP nih. Gimana sih cara bagi waktu jualan sama belajarnya, nyeimbanginnya gitu loh? Nyeimbanginnya, kalau ya pokoknya sih gini ya, tiap orang yang beda-beda sih ya. Iya. Emang kalau saya pribadi emang tipikal orang yang nggak bisa belajar di rumah. Saya itu belajar itu cuma di kelas. Cuman alhamdulillahnya masih bisa nerima pelajaran lah gitu. Dari SMP pun, dari SD, SMP juga masih ada 10 besar lah saya. Kan di SMP itu pernah dapat juara 1 juga pernah gitu. Jadi emang tipikal cara belajar saya tuh di luar gitu, bukan di kelas gitu. Makanya pas lagi di kelas saya benar-benar belajar, benar-benar perhatiin bagaimana saya ngerti, udah selesai. Di rumah saya nggak belajar lagi, paling ngerjain PR kan. Ya di luar itu udah saya waktunya Buat main-main, waktunya berkembang diri. yes kayak begitu. Jadi Nah. bagi waktunya begitu aja. Nah di Vietnam nih Kak Prisca kan jualan sambil sekolah nih. Iya. Gimana sih caranya Wah, itu? itu Cara dia. bagi waktunya gitu loh ya. Sebenarnya kalau dulu waktu saya masih kelas 10 itu kan berarti awal masuk divisi 6. Itu bagi waktunya siang, kan kita sekolah sampai siang ya, jam Iya. 1 sampai jam 6 sampai jam 12. Itu kita belajar dulu, saya belajar dulu, baru siangnya kita persiapin koordinasi sama anggota lain buat kira-kira nanti pesanan mana nih yang mau diantar.
ke rumah siapa, dilihat dulu yang mana paling deket, yang mana yang paling jauh, jadi nggak buang-buang waktu juga kan di Iya, jalan untuk lihat pesanan yang mana nih yang mau diantar. Nah siang baru ngerjain tugas, mungkin kalau ada pelajaran-pelajaran yang mau dikerjain, baru sorenya COD. Jadi kita nganterin pesanannya gitu. Senang ya. Dan juga sebenarnya lebih gampang sih karena kan divisi 6 ada beberapa orang kan, nggak cuma nggak sedikit. Tim lah ya. Iya ada tim. Nah itu kita bagi, jadi misalnya hari ini siapa yang nganter, kadang emang ada sih satu orang maksudnya yang terus-terusan, tapi ya seenggaknya kan udah dibagi gitu, jadi lebih gampang sih ngatur waktunya. Nah, kalau bikin pesanannya itu gimana, Kak? Kayak ada yang pesan itu bikinnya kapan atau gimana gitu? Jadi kita itu sebenarnya ngikutin sistem dropship dan reseller ya. Oh. Jadi nggak usah ribet Sekarang itu gitu. Iya, betul. Jadi Udah nggak sangat usah mudah banget. nggak usah ribet untuk bikin rotinya misalnya atau topokinya, kan kita juga Oh, jadi pasti langsung butuh. langsung beli. Yap. Karena butuh pengetahuan untuk bikin ya. Iya, betul. Enggak segampang itu. Jadi kita tinggal pesen aja sebenarnya, pesen dan jual lagi. Jadi Jadi konsepnya konsepnya gitu gitu. aja. Marketing jadinya ya, masarkan aja. Dan itu mudah banget, enak. Kalau dulu deh saya harus pergi ke pabrik, nyari apa katalog gitu kan. Oh yang ini bagus, yang ini baru bawa. Kalau misalnya itu harus bayar dulu. Ya. Ya kan harus modal dulu gitu, nyari duitnya dari mana nih modalnya gitu kan, kayak begitu. Berarti Baru dulu tuh mulai. kalau emang mau punya usaha harus benar-benar modal banget ya, Kak ya? Nggak Iya. kayak sekarang gitu, kayak cuman ibaratnya megang HP, ada HP gitu bisa langsung. Iya, udah Iya. banyak usaha yang nggak pakai modal. Heeh. Makanya kaum rebahan sekarang tuh sebenarnya enak. Iya. Lebaran Bahkan ada duitnya trading akhir. juga apa segala Iya, macam. betul. Aduh, itu udah luar biasa deh. Mudah lah sekarang, nggak kayak dulu kayak gitu. Asal mau berusaha aja. Tapi ini kan menurut Kiki, cara biar konsisten selalu menjalani usaha tuh gimana sih? Kayak kan ada nih kadang lagi nurun omsetnya, jadi males nih gue mau mau tutup aja lah gitu. Gimana tuh, Kak? Ya kadang kan ada tuh, saya pernah denger ya buku tentang kenapa orang melakukan sesuatu. Jadi ada eksternal, ada internal. Eksternal apa yang mempengaruhi orang melakukan sesuatu ya. Iya, Tadi kan masalah kenapa kita harus konsisten gitu kan. Nah kalau dari eksternal itu ada gaji, ada reward, ada punishment, ada dan segala macamnya yang sejenisnya seperti itu. Nah kalau yang paling penting itu sebenarnya dari internal. Nah internal itu ada 3. Yang pertama ada otonomi. Dia mengerjakan karena memang dia tahu dia harus mengerjakan itu. Iya. Dan dia mengerjakan itu sepenuh hati. Nah yang kedua, orang mau melakukan sesuatu karena dia pengen mastery, pengen jadi ahli di situ. Dia tahu keahlian dia di situ adalah menjadi seorang penyanyi misalnya, maka dia setiap hari akan nggak tanpa disuruh pun dia akan bernyanyi bahkan di kamar mandi gitu kan. Ya kan. Yang ketiga itu ada purpose. Nah ini yang sering kita dengar, purpose itu harapan. Nah jadi yang membuat konsisten adalah harapan, impian yang belum tercapai. Maka ya kalau gue tidur doang mana bisa, ya tadi yang saya bilang gitu kan, kan impian. Iya. Jadi mimpi doang gitu, Mimpi enggak. doang berarti. Harus ada actionnya gitu kan, DNA gitu, dream and action. Jadi bukan cuma dream doang, tapi dream and action, ada actionnya, ada perilaku, ada tindakannya. Gitu. Karena nggak mungkin kita aus aja nih, kita aus kalau kita aus air enak ya Cuma ngeliatin sekali aja, gitu iya. kan. Oh, pasti enak nih kalau diminum gitu kan, pasti enak gitu, pasti seger gitu. Tapi nggak ngambil airnya, nggak buka tutupnya, nggak diminum ya nggak ada Ya, action. percuma gitu. Percuma. Jadi intinya Kayak dari gitu. diri sendiri aja gitu ya, Yes, kayak impian, ada dream, ada keinginan, maka itu yang akan biasanya membawa orang untuk bergerak. Apalagi tadi kan Kaiki juga sempat bilang dorongan dari orang tua, maksudnya untuk bisa jajan. Yes. Kan itu pasti bikin kita jadi aduh nggak ada duit Muter, nih. kamu muter ini ya, muter Jadi akal, mikir muter untuk jadi kayak ini gue pengen jualan ini nih biar Iya. Nah, jadi kayak kan gitu. semakin semangat untuk ngejalanin Ya. usaha. Harus konsisten. Nah, mengenai produk nih, Kak, tadi gimana sih, Kak, cara biar konsumen tertarik nih buat Nah itu tadi yang pertama, kalau kita nemuin pasarnya dengan benar, dengan pas, jualannya. Contoh nih, kita jualan jilbab, nggak mungkin dong bapak-bapak. Ya tadi kalau emang mau mulai, pertama adalah pastikan dulu pasar kita siapa ketika kita mau mulai gitu kan. Kalau pasar kita adalah pelajar, maka yang untuk pelajar aja kayak gitu. Nah kemudian validasi produk. Yang kedua, validasi produk itu apa? Validasi produk itu kita udah memastikan bahwa ini produk bener-bener bisa bertahan, bisa terjual jutaan piece kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya mendingan nggak usah gitu. oh iya betul.
ya jangan maksain kayak tadi kata emak gua sama adek gua ini enak gitu ya kan, itu keluarga Kata ente emaknya doang. gitu. Keluarga anda bukan keluarga kita gitu, keluarga kita beda rasa, beda inian kan. Iya. Nah makanya ada namanya validasi produk itu nanti ngapain. Validasi produk adalah kita tester ke orang-orang gitu kan, ini orang ada repeat order gak. Validasi produk itu dari repeat order, dari penjualan beli lagi. Orang kalau udah beli lagi berarti produknya itu valid, bukan karena nggak enakan beli. Iya. Karena Eki yang jual ketua Rohis nih, Aduh, nggak enak gua nggak juga, enak, masa nggak beli. masa nggak beli gitu kan, ntar ketemu gua dia kabur gitu kan supaya nggak beli gitu. Tapi kalau produknya udah enak, udah valid gitu kan, maka dia yang nyari, Ki kemarin roti lu enak, gua mau beli lagi dong. Nah itu namanya validasi produk. Dan juga ada testimoni Yes, Ya. itu kalau sekarang orang lebih bahkan ada teknik namanya, kita nggak boleh, kalau jualan itu kita nggak boleh menjual. Kalau dari Divnom sendiri gimana tuh Kak? Kan di sekolahan nih, gimana sih cara biar bikin produk tapi konsumen tertarik gitu buat beli? lebih gampang sih sebenarnya, kayak tadi yang udah dibilang kan, karena siswa emang butuhnya kalau istirahat pasti nyari makan. Makan. Oh iya betul. Lapar soalnya Kak. Dan kantin pasti produknya ya sebenarnya Iya. itu aja. Needs, Jadi iya. kita nyari udah ngeliat dari trendingnya apa, misalnya lagi trending roti, waktu itu kayak pernah ban apa gitu yang lagi trending kan, roti isi keju. Nah itu kita tinggal jualin aja, dan pasti siswa-siswi ya nyarinya Pasti. roti smoked beef yang bisa dimakan pas istirahat kan, apalagi harganya cuma 1.500. Itu pasti udah dapet marketnya sih sebenarnya kalau di sekolah. Jadi tinggal kita mengiter aja, tinggal usahanya sih Jalan, sebenarnya. tinggal jalan. Cara membangun mindset yang baik untuk menjalani usaha gitu. Oke, mindset itu kan pola pikir Iya, ya. betul. Dan sebenarnya pola pikir itu bisa dirubah ya. Karena emang dia hadirnya juga awalnya itu karena pengaruh. Pengaruh yang pertama, pengaruh yang setiap hari dilihat. Kalau kita pengen jadi pengusaha, ya alangkah baiknya ya bertemannya juga sama pengusaha. Karena kenapa? Saya pernah waktu itu rugi lah sekian puluhan juta lah gitu ya. Nah, kemudian ngobrol sama pengusaha yang lain gitu. Belum sempat curhat, cuman dia lagi cerita, bisnis gua 1 miliar rugi. Terus saya langsung, gue baru puluhan juta, nggak jadi cerita deh. Nggak jadi cerita deh gitu. Karena ternyata ada yang lebih parah dari gua gitu kan. Ya jadi maksudnya beda kalau seandainya kita mungkin ketika ngobrol kayak gitu ke teman kita yang nggak usaha misalnya, bro usaha gue puluhan juta nih habis gini, lu sih usaha gitu benar ya kan. Maka ya itu jadi cara yang pertama ya, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan teman-teman kita, lingkungan kita, itu harus sesuai dulu dengan tujuan kita pengen jadi pengusaha. Terus yang berikutnya masalah repetition itu maksudnya segala yang satu yang diulang-ulang itu nanti akan jadi masuk ke alam bawah sadar dan akan jadi kebiasaan. Iya. Kayak gitu. Makanya ya dari pagi misalnya kita punya kebiasaan. Bahkan ada satu buah buku namanya 5 EM Club. Jadi dia mengajarkan bahwa orang sukses itu dia survei gitu ya. Orang sukses itu ternyata dia punya waktu khusus yang tanda kutip ya, itu selama sejam, dari jam 5 sampai jam 6 itu dia ada waktu khusus untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan gitu, yang dia tekuni gitu. Jadi bukan yang lain. Jadi kalau mau bangun mindset ya seperti itu gitu. Dan mindset yang bagus ya, yang namanya usaha ya, kalau saya sih, bagi saya gitu ya, alangkah baiknya usaha itu berkembangnya nanti meluas manfaatnya gitu. Jadi bukan cuma untuk diri sendiri aja. Kalau saya sih ya gitu. Cuman ya tiap orang kan punya inian masing-masing. Iya sih, Karena saya kan ngerasain susah, ngerasain itu, pengennya tuh orang lain juga ngerasain. Ya, jadi intinya tuh harus dari diri sendiri, kayak Yes. niat banget gitu sih. Yes, gitu. Niat itu penting banget. Ya niat itu tadi yang purpose, harapan Iya. apa sih itu yang akhirnya ngebuat kita tuh semakin kuat untuk menjalani. Gitu. Sekarang banyak nih ya Kak pelajar yang buka usaha gitu nih. Menurut kayak gitu gimana sih pendapat kayak tentang pelajar yang udah mulai buka usaha? Kayak juga sendiri kan pernah nih. Ini pendapat saya ya, karena yang saya jalanin ya. Kalau misalnya memang nggak ada pesan atau keinginan dari orang tua, kalau saya ya, maka ya lanjutin aja usaha gitu. Karena saya ketemu banyak orang yang, saya nggak mengatakan pendidikan itu nggak penting ya. Pendidikan itu penting banget, Oh, iya, sangat penting gitu. Cuman
fakta yang di lapangan juga mengatakan bahwa sukses itu ternyata nggak tergantung hanya pada pendidikan. Tapi juga keterampilan. Yes. Ya. Kayak gitu. Nah, maka ketika kita ingin maju ya harusnya berusaha dari diri sendiri semaksimal mungkin sih, kayak gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Tadi kan tentang kalau yang pelajar muda, ya, Iya, pelajar. yang bikin usaha. Yang itu hebat banget sih kalau menurut saya, dan banyak ya. Apalagi kalau sekarang kalau kita punya medsos TikTok itu luar biasa sih. Jadi ngomongnya small business, cuman omsetnya udah luar biasa. Dan gak ada masalah selama dia masih bisa menjadikan usahanya itu sebagai hal positif bagi kehidupan dia. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, kayak gitu. Apalagi bisa ngebantu orang tua dari situ. Cuman terkadang kalau jiwa muda itu, kalau kata Bang Roma Irama, darah muda, darahnya para remaja. Ya, jadi selalu merasa kalau udah khawatir di situnya aja sih. Ketika karakternya belum kebentuk, biasanya uangnya untuk foya-foya untuk apa biasanya ya. Cuman nggak semua pasti. Lupa diri gitu. Ketika udah megang duit banyak ya kan, lupa diri. Saya juga pernah kayak begitu dulu gitu, waktu ini beli ini. Sampai nggak tahu ternyata modal ke makan gitu kan. Padahal belum waktunya gitu kan, padahal belum saatnya kita membeli sesuatu. Karena kalau muda kan kayak begitu ya rata-rata. Ngelihat ada iPhone 13 beli gitu kan. Ya kayak begitu dah kira-kira. Ya, tapi ini kan pelajar kayak kita nih ya, kayak kadang kayak mau mulai usaha nih kayak aduh takut gagal nih, gimana sih Kak cara ngatasin itunya? Ya kalau takut gagal itu makanan sehari-hari pengusaha Iya, sih. Malah harus udah jadi, udah ngalamin. Betul, ya itu sebuah kebiasaan sih. Dan yang paling mungkin dilakukan adalah meminimalisir resiko. Kayak gitu. Kalau gagalnya pasti gagal. Apalagi pasti pernah gagal gitu. Dan itu silakan cek orang sukses dimanapun, dia pasti gagal, kecuali Rafathar ya. Cuman Rafathar belum ketahuan nih. Dari lahirnya udah kaya, udah ini kan, disebut data Rafathar. Tapi orang-orang sukses yang saya tahu gitu ya, itu mereka itu benar-benar berjuang gitu. Jadi nggak ada, benar-benar dari nol banget. betul. Dan pasti mengalami kegagalan. Pasti mengalami kegagalan. Kegagalan itu udah makanan sehari-hari. Bahkan bahasa saya yaitu batu loncatannya. Kadang untuk orang melesat jauh tinggi itu seperti bola bekel ya, atau bola bekel ya, atau bola kasti dah gitu. Semakin dibanting dia akan semakin loncat tinggi. Kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, dari kayak Kinda, dari Kak Prisil gimana pendapatnya buat pelajar yang udah mulai buka usaha? Apalagi Kak Prisil ketua Div 6 loh ya. Aduh, ketua. Sebenarnya itu cuma jabatan aja kan. Iya, betul. Kalau menurut saya ya bagus banget sih. Apalagi kan sekarang sebenarnya udah gampang banget kan kalau mau buka usaha online shop ya. Berarti udah bagus kan dia untuk manage waktunya, gimana dia. Sebenarnya udah keren banget sih kalau misalnya pelajar aja udah bisa bikin usaha kan. Berarti kan peluang kedepannya akan lebih besar dong. Bisa mungkin bikin perusahaannya udah selesai lulus dari sekolah udah bisa bikin. Jadi kayak ada percepatan justru. Ketika orang lain belum mulai, dia udah mulai start. Kayak gitu. Tapi ini Kak, motivasi untuk para penonton nih, gimana nih Kak? Motivasi. Ya. Aduh, saya nggak jago untuk motivasi. Para pemuda nih, aduh, darahnya masih bergairah. Yang pasti gini, untuk kesuksesan itu tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang itu memiliki standarisasi kesuksesannya masing-masing. Gitu. Jadi jangan sampai kita memakai sepatu ukuran orang lain. Gitu. Maksudnya apa? Jadi kita biasanya tuh salah satu pemuda itu mau jalan ya karena dia melihat orang lain. Oh, kayaknya dia gampang nih melakukan ini, usaha ini. Maka dia lakuin itu. Kayaknya gampang, mudah nih, ini langsung lakuin itu. Ya kalau saya bilang ya tadi, kalau misalnya mau benar-benar usaha ya nyemplung sekalian, basah sekalian, nyemplung ya, bahasanya itu. Jangan cuma ciprat-ciprat doang gitu. Nyemplung sekalian. Dan emang harus kuat sih. Kalau usaha itu harus lebih kuat daripada teman-teman yang bekerja ya. Ya kalau bekerja itu kan maksudnya udah SOP, udah tinggal ngejalanin kan. Tapi kalau pengusaha itu kan harus benar-benar dia mencari dari awal. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau usaha ya paling penting punya impiannya dulu. Apa sih sebenarnya yang pengen dicapai? Kalau misalnya
impiannya udah, targetnya udah jelas, targetnya udah ketahuan apa yang ingin dicapai, maka fokuslah kepada, kalau bahasa saya, ahsanu amala. Jadi amal-amal, perbuatan-perbuatan, fokus aja sama perbuatan yang kita bisa gitu. Meskipun kita nggak punya privilege yang keren apa segala macam gitu kan, nggak punya relasi, nggak punya modal, tapi lakuin aja yang bisa gitu. Ya kayak tadi adanya all shop, ya udah. Ya jadi usaha itu jangan, kadang-kadang gini, orang salah mindset, dipikir usaha itu harus punya toko. Nah, iya, Fisik padahal tuh gitu. dari Padahal itu kecil nomor tuh 17. Jauh. Itu nomor 17 kejauhan gitu. Karena sekolah 17 nomor 17 ya. Yang pertama itu tadi impiannya apaan dulu, targetnya apaan dulu. Sesuatu yang akhirnya ngebuat kita kalau udah jatuh tapi inget itu kita bangkit lagi gitu. Iya, jadi biar Tentuin dulu impiannya, kemudian kalau udah tahu impiannya maka lakukanlah apapun yang kita bisa. Mulai dari apa yang kita bisa lakukan gitu. Jangan nyari-nyari yang enggak, nyari-nyari yang susah-susah gitu. Mulai aja dari apa yang kita bisa gitu. Bahkan pernah denger gak ada usaha dengerin curhat? kurang tahu tuh gimana tuh Kak. Ada, dengerin curhat doang itu jadi usaha Iya, dong. atau Ya per chat line kalau nggak salah, kalau di line itu. Jadi per chat itu hitungannya berapa ratus rupiah Oh. gitu. Ada bahkan yang nulisin apa ya bahasanya? Bacain buku. Itu ada usaha bacain Joki buku. tugas. Iya, Iya, betul. apalagi yang kayak gitu ya. Saya nggak mau nyebutin sebenarnya, cuma disebutin. Tapi itu peluang kan, Iya, terbukti gitu. bener Maksudnya banget sih, Kak. jangan jauh-jauh gitu. Jangan karena si Raditya Dika itu bisa kaya gara-gara trading misalnya, atau gara-gara komika jadi komik gitu kan. Oh, gue harus jadi komik gitu. Padahal nggak sesuai sama diri. Padahal dirinya pendiam gitu kan. Boro-boro ngomong ke depan aja udah gemeteran, keringetan gitu kan. Jadi mulai dari yang kita bisa aja sih. Kayak Jadi gitu. tuh kenali diri sendiri dulu gitu. Iya. Ah, Kayak gitu. Gak kerasa nih mau habis waktunya. Oh iya, Kak Ki mau produknya Oh loh. iya, saya lupa tuh, saya bawa produk saya buat nyobain. nama produknya apa? Oh iya, namanya Risoles Umita. Jual di GrabFood gitu ya Kak? Namanya apa sih Kak? Namanya Risoles Umita. Nah, catat nih guys, Risoles Umita. Umita. Dari Bunda dengan Cinta. Asik. Aduh. Ini Wah, tuh. enak banget Wah, nih kayaknya. ini ngacak-ngacak. Nih, silakan coba dicobain. Masih hangat. Nih udah kayak nih guys. Aduh. Ya. Ini ada variannya, ada banyak ya, ada 6 rasa, ada smoke beef sama raw goat. Yang paling disukain tuh smoke beef sama raw goat. Cuman ini klasik. Karena yang klasik-klasik juga asik sih. Orang banyak yang suka juga sama ini. Apa robot? Raw goat itu susu ya, ada susu. Oh. Jadi isiannya ada yang campur pakai susu. Kayak gitu. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Wow. Enak banget nih guys kayaknya. Maaf kok boleh ambil sanitizer? Oh Nah, iya, ya. siap. Silakan. Ya, makasih. Ini kita berarti mau nyobain ya. Boleh. Review. Aduh, Review. jangan review. Terlalu berat. Aduh. Jadi udah ada 12 cabang Risoles Umita. Jadi kalau di GoFood, GrabFood, Traveloka Eat sama Shopee Food itu udah ada. Tinggal ketik aja Risoles Umita. Kalau di Jakarta Barat juga ada di Kembangan, kemudian di Tanjung Duren, di Serengseng. Baru 3. Cuman di tempat lain juga banyak sih, Karawaci apa segala macam. Silakan. Cobain ya Kak. Mangga. Ini berarti Risoles. Risoles klasik. Oh, Risoles klasik. Iya. Klasik. Nah, kalau klasik itu isinya ya klasik, wortel, kentang, sama di situ ada daun bawang juga, sama ada bumbu, makanya beda rasanya. Kalau mau dirasain nggak sama seperti yang lain lah. Pokoknya dari Bunda dengan Cinta deh. Enak banget loh. Masih anget kan? Baru. Kayaknya nggak makan. Oh, udah setiap Udah hari ya. hafal ya. Jadi untuk kawan-kawan aja. Di Instagramnya juga ada Risoles Umita. Jadi tinggal dicek aja. Kalau mau order bisa. Nah guys, cepat dulu nih, enak banget loh, sumpah. Iya. Enak banget sih. Apa rasanya mau meninggal ya? Reviewnya rasanya mau meninggal. Itu klasik tapi kayak masih enak banget loh.
Ini isinya ada wortel. Mm-mm. Ini sayur. Oh, daun bawang. Daun bawang. Ada daun bawang. Tuh, pokoknya dari Bunda dengan cinta deh. Gimana sih kalau Bunda udah mencintai? Nah, ini juga termasuk yang saya praktekin ya, bahwa kalau bangun usaha itu kita nggak harus buat produk sendiri. Ini produk guru saya punya guru dan istrinya juga akhirnya buat usaha Risoles ini udah dari 5 tahun yang lalu ya. Dan saat pandemi justru malah semakin luar Jadi biasa semenjak penjualannya. pandemi di GrabFood lihat itu. GrabFood, GoFood, Traveloka Eats sama Shopee Food. Tapi offline juga. Offline kalau ada customer yang datang, biasanya ada juga sih yang datang. Kita layanin. Ya masa jangan gitu. Nolak rezeki. Enggak lah. Cuman 80% penjualannya di online. Ini salah satu yang saya sukain adalah cash flow-nya ya. Gitu. Karena dibilang cash flow, kalau Umita Risoles bilang cash flow is king, profit is queen, berkah is everything. Wow, Keren banget sih. Ya, karena cash flow itu kan perputaran uangnya itu cepat kalau makanan harian. Kayak gitu. Cepat banget ini. Atau kalau ada yang mau bermitra juga bisa. Saya juga lagi mau buka 2 cabang lagi. Ini kita pakai sistemnya saham. Kalau bahasanya syirkah. Jadi per sahamnya itu, per lembarnya itu yang cabang baru 18.000 per lembar. Jadi pelajar pun boleh, mau punya 1 lembar doang juga boleh. Jadi saya mau nyoba nih. Gitu. boleh mau 1 lot juga ya alhamdulillah gitu, lebih cepat lagi. Gitu. Lagi ngumpulin modalnya. Kita mau buka lagi di insya Allah di Kalideres, dan Selipi lagi nyari tempat juga di Selipi, di Selipi yang dekat. juga. Iya. Kemungkinan sih sekitar sini. Mudah-mudahan aja ada tempatnya, ada ininya. Mungkin dari divisi Namosis yang sekarang juga Oh, kalau mau iya. kerja sama Iya, nggak apa-apa banget nih Kak. Siap. bisa juga. Gampang, tinggal WhatsApp aja di bawah ini editor. Aduh. Instagramnya. Kerjaan lagi kata editor. Ada Instagram di bawah ini gitu kan. Ya, tergampang lah ya. Tapi emang kualitasnya beda banget sih. Mm, Terus dari yang siswa bikin sama Hmm. crispy-nya Dapat Yes. banget sih. enak banget. Karena Thank you, Kak. itu Makasih banget loh Kak. sama-sama udah Nah ngasih guys, hati. enak banget loh ini, jangan lupa mesen ya. Namanya Risoles Umita. Betul. Dari Bunda dengan cinta. Cinta. Asik. Ya gak kerasa udah habis nih waktunya. Sampai jumpa lagi dengan kita podcast 17 Sang Juara.